Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sudah selayaknya kita selaku hamba-Nya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaifa halukum santri-santri Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz bi khair ya. Baik. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi yang berjudul beribadah hanya kepada Allah semata. Santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih ibadah itu? Ya, ibadah adalah kita taat, kita merendahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan kita. Contoh seperti yang santri-santri lakukan, ya, yaitu sholat, zikir, puasa, terus membaca Quran, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan amalan-amalan yang lainnya, ya. Dan semua itu ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling Allah murkai, ya, atau Allah larang adalah perbuatan syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 36 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebagian masyarakat kita, di sekeliling rumah kita, ternyata masih banyak yang melakukan perbuatan syirik. Apa sih syirik itu, Ustadz? Nah, syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Atau antum beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah. Ya, itu juga termasuk syirik. Ya. Atau antum beribadah tetapi antum beribadah juga kepada selain Allah. Itu juga termasuk perbuatan syirik, ya. Ini adalah perbuatan dosa besar. Syirik akbar, ataupun nanti ada syirik asgar, ya, syirik kecil. Nah, dan Allah sangat membencinya. Bahkan Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik, ya, selama hidup di dunia dia tidak bertobat, mati dalam keadaan syirik, dan Allah tidak mengampuninya, ya. Adapun ketika dia berbuat syirik, status dia muslim, tetapi dia bertaubat sebelum dia dijemput ajalnya, sebelum dia meninggal, maka itu adalah kehendak Allah, ya. Baik itu dia diampuni atau tidak, itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat contoh beberapa perbuatan syirik pada tayangan berikut ini, ya. Beberapa perbuatan kesyirikan. Yang pertama, di sekitar masyarakat kita ternyata banyak juga masih yang percaya atau menyembah pohon. Mereka mempercayai kalau pohon itu yang memberikan mereka kenikmatan seperti rezeki dan yang lain-lain. Coba kita bayangkan, bagaimana bisa pohon memberikan rezeki kepada kita, sedangkan pohon itu yang menanamnya manusia dan Allah yang menciptakannya. Masa manusia yang tanam, terus manusia pula yang sembah? Selain itu, pohon bisa tumbang seperti ketika ada angin kencang. Dari sini, masa Tuhan bisa roboh hanya karena angin?
maka tentu ada zat yang lebih pantas kita sembah selain pohon itu. Yang kedua, ada pula yang menyembah matahari. Mereka mempercayai kalau matahari itu adalah Tuhan. Tentu ini adalah salah besar. Seperti pelajaran sebelumnya, bahwa matahari itu adalah makhluk ciptaan Allah. Coba santri-santri Ustadz mengamati matahari. Matahari akan menghilang atau terbenam pada petang hari. Ia akan tergantikan oleh ciptaan Allah lainnya, yaitu bulan atau bintang. Nah, dari sifat matahari yang muncul menghilang itu bukanlah sifat Tuhan atau Rabb kita, karena Rabb itu sifatnya kekal. Yang ketiga, ada yang menyembah lautan. Di sekitar masyarakat kita juga ternyata banyak yang masih percaya atau menyembah lautan. Ada yang membawakan sesajian atau berbagai jenis makanan di lautan. Mereka mempercayai kalau lautan itu memberikan manfaat dalam kehidupannya. Tentu ini salah besar. Lautan atau air itu juga adalah ciptaan Allah. Coba santri-santri Ustadz pasti pernah ke pantai. Nah, coba kalian perhatikan lautan itu. Apa pantas kita sembah? Manusia justru menjadikan lautan itu sebagai tempat wisata, seperti berenang, menangkap ikan, dan lain-lainnya. Bahkan lautan bisa surut airnya, bisa mengering, dan tentu itu tanda bahwa lautan tidak layak kita sembah. Masa Tuhan bisa surut, bisa mengering? Tentu ini bukanlah sifat Tuhan. Tentu ada zat yang menciptakannya. Lalu yang keempat, ada yang menyembah patung. Di sekitar masyarakat kita juga ternyata banyak yang masih percaya atau menyembah patung. Seperti yang pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarakat pada zaman itu menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Nah, sampai sekarang juga masih ada ternyata. Santri-santri pernah melihat patung kan? Coba kita mengamati patung yang ada di sekitaran kita. Apa yang layak kita sembah? Patung tidak bisa berbicara. Patung bahkan bisa dijatuhin oleh kotoran burung. Bisa dihancurkan. Patung itu yang membuat manusia. Tentu sangat lucu dan bodoh ketika manusia yang membuat dan manusia pula yang menyembahnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa patung sangat tidak layak untuk kita sembah. Semua sifat patung bukanlah sifat sang pencipta. Santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kegiatan masyarakat yang melakukan perbuatan syirikan atau menyembah selain kepada Allah ya, yaitu menyembah pohon, terus menyembah apa lagi? Menyembah matahari, menyembah lautan, menyembah patung ya, atau bahkan ada yang menyembah raja ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, maka santri-santri Ustadz kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut ya. Sebab semua yang ada di muka bumi ini tidaklah kekal ya. Ada masa ia binasa, kecuali satu, yaitu zat yang menciptakan itu semua ya, yang menciptakan matahari, pepohonan, lautan, patung, bulan ya, dan alam semesta ini ya. Ada saatnya matahari tidak berdaya saat malam hari ya. Ia tidak mampu memancarkan sinarnya matahari ya, seperti pepohonan yang dengan mudah ditebang ya. Lalu ada ranting yang mudah patah, daunnya yang mudah berguguran ya. Atau seperti lautan yang airnya bisa keruh, airnya bisa surut ya. Bahkan manusia bisa melempar lautan dengan batu ya. Ataupun kita bisa lihat ya, ada lautan, di atasnya ada kapal pesiar ya. Dan itu semua menandakan sifat yang tidak kekal ya, dan tidak layak untuk kita sembah ya, atau kita ibadahi. Maka siapakah zat yang tidak kekal itu ya? Maka siapakah zat yang layak disembah dan diibadahi itu ya, yaitu adalah zat yang telah menciptakan itu semua, menciptakan matahari, lautan, pepohonan ya. Ialah adalah
Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya, yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 yang artinya semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Nah, baik, santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan dari kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan kita berbuat syirik, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, santri-santri Ustadz sudah mengetahui, ya, sebagaimana yang pelajaran-pelajaran lalu sudah dibahas tentang kisah Nabi Ibrahim yang menyembah kaumnya itu, ada yang menyembah patung, ya, ada yang menyembah raja, matahari, bulan, ya. Maka tidak boleh, ya. Antum sudah tahu ilmunya, maka amalkanlah, ya. Setiap kegiatan, setiap ibadah antum diniatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, ya, agar dengan pahala tersebut Allah bisa ridho dengan kita, ya, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran kali ini sudah selesai. Saya harapkan antum mengamalkannya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.